Assalamualaikum, salam literasi, Putu Buku, edisi Ramadan 1444 Hijriah. Ramadan hari ke-13. Saya ditemani buku karya Profesor Buya Hamka, judulnya Akhlakul Karimah. Mengapa buku ini terinspirasi percakapan di satu talkshow ketika Vino G. Bastian ya, yang akan memerankan, ya Vino Bastiannya akan memerankan film Buya Hamka yang nanti rilis tanggal 20 April tahun ini. Film ini sutradara oleh Fajar Bustomi. Waktu dalam talkshow itu diceritakan bagaimana cara Vino Bastian mendalami karakter Buya Hamka. Salah satunya ketika dia datang ke waktu meeting pertama itu katanya langsung dikasih buku ini, diminta baca dulu deh gitu sambil nunggu skenario skripnya. Sebelum skripnya datang, baca aja dulu buku Akhlakul Karimah karya Profesor Dr. Buya Hamka. Lalu Vino membacanya dan komentar dia katanya kelebihan dari Buya Hamka ini adalah kelembutannya dalam mengangkat tema-tema keislaman ya. Jadi tema-tema yang berat itu tapi disampaikan dengan cara yang lembut, dekat gitu. Ini statementnya Vino. Saya pikir ini cocok dengan konten saya yang Putu Buku, bukan review atau bedah buku secara serius, melainkan adalah sarana saya menyampaikan apa yang saya rasakan dan apa yang saya pikirkan setelah saya membaca satu buku. Mungkin seperti yang dirasakan Vino G. Bastian, bahwa setelah membaca buku Akhlakul Karimah ini terasa betul kedekatan, kelembutan hati Buya Hamka dalam menyampaikan khususnya di ini materi akhlak. Jadi masuk akal gitu, karena Buya Hamka sendiri kan penulis roman yang luar biasa ya. Roman-romannya selalu menggugah emosi, seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah ya. Itu penuh itu mengandung bawang gitu. Roman-roman yang mengandung bawang. Baiklah, saya akan cerita tentang buku Akhlakul Karimah ini. Buku Akhlakul Karimah karya Profesor Dr. Buya Hamka ini, kalau buku yang saya pegang ini terbitan dari Gema Insani. Ini tahun 1439 2017 ya, udah buku cukup lama ya. Ini Gema Insani Pers ya. Terdiri dari 5 bab. Buku ini dari 5 bab, dan bab pertama itu tentang kebaikan budi ya. Kemudian bab 2 tentang hak dan kewajiban, bab 3 tentang etika rakyat dan pemimpin. Ini pendek ya, etika rakyat dan pemimpin, ini hanya satu subjudul gitu. Dan bab 4 penyakit hati, ini juga cuma riak dan cemburu namun cukup dalam. Kemudian yang terakhir bab 5 yaitu hidup beramal dan beribadah. Seperti biasa ya, saya mainnya langsung ambil dari belakang dulu aja. Jadi kalau teman-teman lihat di bab 5, ini menarik sekali. Kalau dari awal kan Akhlakul Karimah, terus isinya kebaikan budi, kita udah kebayang ya, wah ini pasti cerita tentang hal-hal akhlak ya, sesuatu yang dekat. Tapi di bab 5 itu justru tentang hidup beramal dan beribadah, dengan subjudulnya itu ada 3. Yang pertama adalah untuk apa kita hidup. Pertama, untuk apa kita hidup, dengan disajikan oleh Buya Hamka bahwa pertanyaan untuk apa kita hidup itu adalah pertanyaan yang sering diajukan para filosof untuk mengembangkan, untuk mendalami, memberikan makna atas kehidupannya. Dan tentu dalam Islam jawabannya adalah untuk ibadah. Lalu ibadah seperti apa ya? Di subjudul yang kedua yaitu iman dan amal soleh. Jadi untuk apa kita hidup? Yang kedua itu iman dan amal soleh. Iman itu adalah suatu aktivitas hati dan terimplementasi dalam amal soleh. Terus yang terakhir fardu ain dan fardu kifayah, bahwa ada hal-hal yang mengikat secara personal tugas kita hidup itu, dan ada hal-hal yang mengikat kita secara khusus. Jadi kifayah ini kalau
Buya Hamka mengingatkan kifayah. Kalau kita di buku-buku fikih biasa itu kan kadang apa itu fardu kifayah, mengurusi jenazah gitu kan, memandikan jenazah, pokoknya ada. Padahal kalau Buya Hamka mengingatkan, bahkan mendirikan kampus, ya, membuat fakultas kedokteran itu adalah fardu kifayah gitu. Karena hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kafaah tertentu gitu, memiliki kemampuan profesionalisme tertentu. Menarik ya. Jadi ini buku tentang akhlak, tapi justru diakhiri dengan bab yang justru sangat lebar, sangat luas, yaitu tentang tujuan kita hidup apa, lalu bentukannya iman dan amal soleh, dan amal soleh seperti apa, yaitu seperti tugas-tugas personal dalam fardu ain dan juga tugas profesi dalam fardu kifayah. Nah, kalau kita kembali ke belakang, kita kebayang ya, nanti judul akhirnya itu justru ke situ, diarahkan ke tugas mulia kita dalam menjalani kehidupan kita. Nah, ini seperti yang disampaikan Vino tadi ya, bahwa cara menceritakan hal-hal tentang akhlak menurut Buya Hamka ini menarik. Contohnya ini ya, dalam budi, di bab 1 itu ada kebaikan budi. Buya Hamka mengangkat satu hadis riwayat Abu Nuaim, innallaha astakhlasa hadzal din li nafsihi. Sesungguhnya Allah itu membersihkan, istakhlaso itu kan dari kata ikhlas ya, memurnikan hadzal din, agama ini itu untuk dirinya. Jadi membersihkan, wala yasluhu lidinikum ya, dan tidaklah akan baik agamamu melainkan ya ila as-sakha, dengan sikap dermawan, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik ya. Ala fazayyinu dinakum bihima, karena itu hiasilah agamamu dengan dua itu. Menarik ya. Jadi ada sini menceritakan tentang bahwa Allah itu membersihkan agama ini untuk dirinya, untuk diri Allah. Lalu sesungguhnya kita tidak akan baik dalam beragama kecuali dengan dermawan dan husnul khuluq, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, dan hiasilah kita dengan dua hal itu, hiasilah hidup kita. Ini sederhana tapi dalam sekali, karena ternyata agama itu di sekitaran itu. Kalau kau ingin menyentuh, membersihkan keimanan kita, membersihkan, memperbaiki gitu, menghiasi agama kita ini, dua hal aja, dermawan dan husnul khuluq. Dan ternyata nggak mudah loh ya. Kenapa dermawan gitu? Karena hal-hal yang membuat kita sengsara di muka bumi ini kan sebenarnya hal-hal yang terkait ketamakan, kan? Terkait kita keinginan mendapatkan lebih banyak, keinginan tampak lebih mulia, keinginan dapat jabatan lebih tinggi, keinginan tampil lebih hebat. Semua itu kan menyelisih dari sikap kedermawan. Karena kedermawan ini kan mau berbagi kan. Ini dalam. Nah ini contohnya. Terus banyak sebenarnya kisah-kisah lain yang menyentuh dengan sangat dekat. Saya langsung lompat aja ke ini deh. Ada satu yang menurut saya wow gitu ya. Ketika bicara tentang bagaimana sih cara membuat kita tidak ingkar janji. Hamka itu, Buya Hamka malah menukil satu syair Arab. Syair Arab itu bagus banget. Saya terjemahannya aja ya. La takulanna, terjemahannya aja deh. Jangan engkau katakan iya dalam suatu perkara jika engkau tidak menyempurnakan janjimu. Amat baik perkataan iya sesudah tidak, amat buruk perkataan tidak sesudah iya. Bagus ya? Perkataan tidak sesudah iya adalah keji sekali. Sebab itu mulailah dengan tidak kalau engkau takut akan menyesal. Jika telah engkau katakan iya, teguhkanlah hati, menyempurnakan janji, sebab memungkiri janji adalah suatu celah yang besar. Ini ngeri sih. Saya sendiri ngerasa kayak saya termasuk orang yang afirmatif, gampang mengatakan ya, oke, gitu. Ternyata berhati-hati dengan menyanggupi iya
Karena ternyata jauh lebih buruk ketika setelah mengatakan iya, lalu kita mengatakan tidak. Lebih baik ngomong enggak dulu, baru kemudian kita sempurnakan dengan iya. Setelah kita memikirkan segala kemungkinan untuk kita sanggupi, kita tepati, maka baru kita iya. Gitu. Ya, serem ya. Ini kalau kita mau ngubungin sama berita kontemporer ini seperti kita dengan FIFA ya. Kita udah bilang iya, ternyata enggak. Makanya FIFA sakit hati. Piala Dunia U20 ya. Ini saya pikir hal yang menarik di sini ya. Kemudian ada lagi tentang di bab 2 hak dan kewajiban itu ada tentang kemerdekaan diri, kemerdekaan ya, hurriyah al-insaniyah, kemerdekaan diri dan kemerdekaan berpikir, dan itu bisa mengangkat bermula dari kemerdekaan itu. Makanya ini asiknya Buya Hamka ya. Ketika bicara akhlak dia justru malah mengulik titik dasar kita, yaitu kita punya hak untuk merdeka. Merdeka dalam diri, merdeka dalam berpikir, sehingga ketika kita memahami kemerdekaan yang kita miliki sesama kita, maka kita akan lahir potensi kita sebagai kekuatan yang memiliki kekuatan ingatan, kekuatan perasaan, dan kekuatan kemauan. Dan dari itu maka hubungan antar kita itu menjadi lebih sehat. Kita banyak lihat kejadian-kejadian seorang yang saling, di sini juga diangkat ya, ada namanya judulnya itu derajat kemarahan manusia gitu. Jadi seorang kalau udah marah itu turun jauh. Bagaimana seorang menjadi marah? Itu kan sebenarnya karena proses pemberian pemahaman atas potensi-potensi masing-masing itu ada yang keinjak aja gitu. Selama ada sedikit yang keinjak, ada sedikit pemaksaan, ada kezaliman gitu, atau bahasanya kezaliman terlalu dalam ya. Sebenarnya pemaksaan sih, sesuatu yang bahasa yang sering itu ya. Kita memaksakan sesuatu, memaksakan apapun itu, bahkan untuk hal-hal yang baik gitu. Ketika bicara namanya memaksa, suatu saat dia akan menjadi masalah di kemudian hari. Dengan alasan kebaikan pun ya. Karena ada hak-hak tadi yang harus kita perhatikan. Bahkan ada etika rakyat dan pemimpin. Tapi ini judul yang sangat pendek ya. Etika rakyat dan pemimpin, tapi ini menarik. Kalau menurut saya menarik. Jadi Buya ini mengangkat akhlak yang seolah-olah mikroskopik gitu. Seolah-olah ini hal-hal personal masing-masing kita diangkat oleh Buya Hamka bahkan dalam hubungan antara rakyat dan ulil amri dan pemerintah. Sehingga ketika kita sudah dalam semangat berakhlakul karimah tadi, maka tentu tidak perlu ada demo, perlu ada ya kan pelanggaran hak gitu. Pemerintah akan lebih memperhatikan siapapun yang dia perintah, rakyat juga akan menghormati siapapun yang memerintahnya gitu. Pola itu akan terjadi ketika secara mikro sudah rapi dulu. Seru ya. Nah, ini pelajaran sekarang dari buku Akhlakul Karimah ini yang saya tangkap. Membaca buku-buku tentang akhlak itu memang harus dimulai dengan kedekatan hati kita. Jadi ketika kita membaca akhlak itu tidak bisa kita mempelajari. Kalau dulu di pesantren itu ada namanya pelajaran akidah akhlak gitu. Saya baru sadar setelah dewasa nih, setelah tua ini baru tahu bahwa ternyata mempelajari materi akidah akhlak atau akhlak itu, maka kita nggak bisa meletakkan ilmu tentang akhlak ini tuh kognitif gitu, sesuatu yang berjarak dengan kita, karena sebenarnya ini tuh benar-benar menyatu di diri kita. Saya teringat nasihat almarhum bapak saya ketika bicara akhlak. Dia mengingatkan bahwa katanya gini, kalau kamu waktu di pesantren dulu kan ada namanya ghosop ya, itu pelanggaran serius ghosop itu meminjam tanpa izin gitu. Jadi kalau kamu pakai sandal temanmu gitu, kamu rasanya gimana? Kata almarhum bapak saya. Kalau kamu masih biasa saja, nggak ngerasa ada apa-apa, hati-hati. Berarti ada yang belum pas gitu. Nanti kalau kamu pakai sandal orang belum izin dan kamu merasa nggak nyaman, nah itu akhlak. Jadi akhlak itu sesuatu yang dirasakan oleh hati kita. Kata almarhum bapak saya itu, ad-dinu syu'ur gitu.
Nggak tahu dia ngambil dari kaidah mana, tapi saya sering mendengar kata itu. Agama itu adalah rasa. Kalau bapak saya itu selalu ngomong, agama itu rasa. Kamu kalau bohong, gimana rasanya? Enak nggak? Kalau nggak enak, ya jangan. Nah, itu akhlak katanya. Kalau sudah mulai ngerasa nggak nyaman melakukan sesuatu pelanggaran, itu akhlak. Dan itu terasa betul ketika suatu hari saya menemani beliau, almarhum bapak saya itu ada kerjaan di daerah Kelapa Gading. Saya masih ingat di Kelapa Gading, tepatnya sebenarnya dekat, nggak jauh dari stasiun Pulau Gadung. Jadi stasiun Pulau Gadung terus ke arah sana ada perumahan gitu. Saya ikut bapak saya, cuman berdua karena kan bapak saya mengerjakan gardening, taman gitu ya. Nah itu kan nggak terlalu butuh tenaga. Akhirnya aku bantu dalam liburan, saya bantu ngaduk semennya gitu. Jadi pas saya berangkat nyari alamat itu, kami harus berjalan jauh gitu dan nggak nemu alamat. Kami mampir ke warung Tegal gitu, warteg makan. Terus kami lanjutkan nyari alamat, ketemu akhirnya gitu. Pas ngambil di kantong, bapak saya itu ngerasa ada yang aneh dari kembaliannya. Kok banyak gitu. Ternyata warteg ini mengembalikan terlalu banyak. Dan bapak saya itu sampai kami harus jalan lagi mencari warteg itu. Dan itu lebih repot karena kita di tempat yang kita nggak paham ya. Saya harus jalan jauh untuk mencari warteg yang kita temukan. Dan hanya untuk mengembalikan kembalian dari makan kami itu ya. Bapak nggak menyampaikan apa-apa di saat itu. Tapi saya yang merasakan betul saya harus mengulangi jalan jauh mencari alamat hanya untuk mengembalikan kembaliannya itu. Tapi saya teringat nasihatnya saat tentang bagaimana memakai sandal orang tanpa izin. Kalau kamu nggak nyaman, itu akhlak gitu. Saya pikir ini yang sedang diajarkan oleh bapak saya bahwa itu masalah rasa gitu. Mungkin itu bahkan saya ingat betul ekspresi yang punya warung itu kayak kaget dipikirnya kembaliannya kurang gitu kan. Ternyata kembaliannya malah kebanyakan gitu. Kaget ya kalau ada orang yang masih mau datang mengembalikan kembalian yang. Nah ini menarik, contoh bahwa agama itu adalah agama rasa. Dan saya pikir cara Buya Hamka menyajikan akhlakul karimah di buku ini itu dengan cara yang seperti itu. Dia kedekatan rasa. Dan ini cocok banget karena Buya Hamka seorang penulis roman dan romannya selalu menggugah emosi kita. Jadi silakan teman-teman kalau ada yang mau membaca ini, saya pikir sangat direkomendasikan. Saya terinspirasi. Terima kasih Mas Vino G. Bastian ya. Gara-gara dia ngomong itu saya jadi ingat buku ini. Jadi bongkar-bongkar rak buku. Oke, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.